Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudi Pratama Putra dari kelas MKB 2A dengan NIM 622013006. Saya di sini akan menjelaskan tentang bucket sort. Oke, saya lanjutkan. Jadi algoritmanya itu algoritma bucket sort itu adalah sorting yang menggunakan perumpamaan ember-ember. Jadi embernya itu kita kasih intervalnya itu misalkan 0 sampai 9 gitu. 11 sampai 19, 21 sampai 29, 20 sampai 29, kayak gitulah kira-kira ya. Jadi nanti data-datanya itu kita masukkan itu ke ember tersebut sesuai dengan intervalnya gitu. Jadi yang langkah pertama yang kita lakukan adalah memasukkan deret angka tersebut sesuai dengan embernya gitu, sesuai dengan ember intervalnya. Ya. Lalu setelah itu baru di ember itu kita urutkan lagi gitu, menggunakan sorting lain yang lebih sederhana. Setelah itu kita tuh mengurutkan lagi, bukan mengurutkan ya, memasukkan lagi deret angka yang telah kita urutkan di ember tersebut ke dalam variabelnya gitu. Jadi gitulah kira-kira penjelasan mengenai algoritma bucket sort. Mungkin saya di sini akan menggunakan buku untuk mencoba mengilustrasikannya dengan gambar agar mudah dipahami. Baik. Jadi kita misalkan punya angka acak ya, 1, 10, 11, 5, 22, 6 gitu. Nah, ini ada angka berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mungkin kita coba masukkan 10 angka, berarti kita tambahkan misalkan 39, 31 gitu. 15, apa lagi ya? 27 gitu. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, baik, sudah cukup 10. Berarti setelah itu kita ingin dulu nih, kita cari tahu dulu intervalnya itu kira-kira maunya segimana. Misalkan saya ini mau intervalnya itu dari 0 sampai 9 gitu. Oke, berarti kira-kira kita bikin ember dulu nih. Ember, set. Nah, ini 0 sampai 9. Terus ini 10 sampai 19. Ini 20 sampai 29, ya kan? Lalu di sini kita lihat juga gitu angka terbesarnya apa? Angka terbesarnya adalah 39 ya. Itu tuh buat cari tahu embernya itu kita perlu berapa gitu. Lalu 30 sampai 39. Nah, karena angka terbesarnya 39, berarti kita cuma butuh 4 ember ya. Ini ember ke 0, ember ke 1, ember ke 2, ember ke 3. Jadi 0, 1, 2, 3. Oke, mulainya itu dari 0. Baik, setelah itu prosesnya adalah memasukkan nih angka-angka ini tuh ke dalam embernya gitu, sesuai dengan intervalnya masing-masing. Misalkan ini yang angka pertama, ini 1, berarti ini 0 sampai 9, jadi ini 1, itu 10, di interval 10 sampai 19. Lalu 11 juga di 10 sampai 19. Lalu 5 itu 0 sampai 9. 22, 20 sampai 29. 6 itu 0 sampai 9. Itu. Begitu seterusnya. Oke. Ini 39, 30 sampai 39. Terus 31, 30 sampai 39 juga. Lalu 15 juga 10 sampai 19. Terus 27 itu 20 sampai 29. 27. Oke. Setelah itu kita tuh mencari juga gitu. Bukan mencari ya. Mengurutkan lagi gitu. Di ember-ember ini tuh biar urut. Biasanya sih saya baca-baca tuh menggunakan insertion sort gitu. Jadi misalkan nih di ember 1 kita urutkan ya. Di sini 156 udah urut. Oke, udah urut nih. Udah 99. Ya kan? Terus 10 sampai 19 ini juga udah urut 10, 11, 15. Terus
20 sampai 29, 22 sama 27. Ini juga udah urut nih, udah urut. Yang ini, nah ini belum urut nih. 30 sampai 39. Jadi kita urutkan biasanya tuh 31, 39. Nah, lalu angka-angka ini tuh dimasukkan lagi gitu ke variabel awal gitu sebenarnya. Jadi kita tulis ulang angka yang sudah diurutkan 1, 5, 6, 10, 11, 15, 22, 27, 31, 39. Nah, ini angka yang sudah urut. Oke. Jadi kira-kira untuk uh, ilustrasi bucket sort seperti itu ya. Oke, saya juga di sini akan menjelaskan tentang kompleksitas dari bucket sort. Jadi worst case bucket sort itu adalah ketika data-datanya itu jatuh ke dalam satu ember yang sama gitu. Tapi kemungkinan itu memang kecil sekali. Jadi ketika algoritma data-data tersebut jatuh ke ember yang sama, itu biasanya lebih baik menggunakan quick sort atau merge sort. Nah, dua algoritma itu atau sorting itu tuh mempunyai notasi big O n log n. Jadi memang worst case-nya ini terjadi ketika angka-angkanya itu data-data datanya itu jatuh ke ember yang sama gitu. Nah, jadi ketika ember yang sama itu berarti kan kita harus menggunakan sorting lain gitu buat mensorting data-data tersebut. Biasanya biar cepat gitu, quick sort atau merge sort. Jadi kompleksitas buat big O dari bucket sort itu adalah n log n. Oke, baik. Jadi buat aplikasi bucket sort itu ada pengurutan data bilangan bulat. Yang mana contohnya itu maksudnya adalah ketika mengurutkan nilai mahasiswa dalam satu kelas gitu. Terus juga data ketinggian puncak gunung pada suatu wilayah. Terus yang kedua ada analisa data statistik. Bucket sort digunakan dalam analisis data statistik untuk mengelompokkan data ke dalam bucket yang sesuai dengan tentang tertentu. Seperti data pendapatan atau pengeluaran dalam satu wilayah. Terus pengolahan data digital gitu. Bucket sort digunakan dalam pengolahan data digital seperti pada pengurutan data citra digital berwarna dan pencarian data dalam database. Pencarian data dalam database itu bucket sort itu kayak mengurutkan data dalam database sehingga mempercepat proses pencarian dan pengambilan data. Terus yang kelima ada pengurutan data pada sistem operasi. Bucket sort digunakan dalam pengurutan data pada sistem operasi itu seperti pada proses paging dan swapping dalam pengelolaan memori. Dalam semua aplikasi tersebut, bucket sort membantu mempercepat proses pengurutan data dengan membagi data menjadi beberapa bucket dan mengurutkan masing-masing bucket secara terpisah sebelum digabungkan menjadi satu kelompok data yang sudah ada, yang sudah terurut. Oke, untuk pengaplikasiannya seperti itu. Jadi kita akan masuk ke pengkodingannya. Sebelum itu, mungkin di Java, saya mau bikin stepnya dulu untuk bucket sort. Void. Di sini metode itu sama aja kayak fungsi di bahasa C, punya parameter juga. Ini saya akan buat parameternya itu deret. Deret ini parameternya tipenya array, integer array. Dan mungkin interval. Nah, oh iya, mungkin sebelum itu seharusnya kita buat metode utama atau fungsi utamanya terlebih dahulu. Oke, lalu mungkin seharusnya yang dilakukan adalah menentukan deret angkanya. Sini deret angkanya adalah, misalkan kita pakai angka acak saja, 1, 11, 22 mungkin, 4, 49, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5 mungkin, 5,
15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah 8, lalu mungkin 27, 33, 1, sudah 10. Saya akan memberi yang sama. Contoh 1. Nah, biar lebih universal nantinya. Oke. Lalu kita akan buat intervalnya itu kan 1 sampai 9. Nah, 1 sampai 9 itu kan ada 10 angka. Jadi makanya intervalnya itu 10. Oke. Lalu yang pertama kita lakukan adalah untuk mencari nilai maksimum dari deret angka ini. Kenapa? Nilai maksimum itu akan menentukan jumlah ember atau bucket yang akan kita pakai gitu. Misalkan kalau di sini jumlah angka maksimumnya itu kan 55. Berarti seharusnya ada eh, 6 bucket, 6 ember. Karena eh, 0 itu juga dihitung. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tuh. Jadi ada 6 bucket. Oke, ada 6 bucket. Lalu cara mencari nilai maksimum itu kita misalin eh, max, kita deklarasikan terlebih dahulu. Max itu indeks ke 0. Jadi maksudnya adalah indeks. Nah, kita misalin berarti max itu di indeks ke 0. Nah, buat mencari nilai maksimum itu kita perlu melooping satu persatu dan memeriksa indeks-indeks dari variabel deret ini agar ketemu uh, nilai maksimumnya. Jadi kita di sini pakai kondisian. Jadi kalau misalkan apa benar deret maksimumnya itu kurang dari deret ya, kalau kayak gini berarti angkanya itu ditukar gitu. Jadi indeksnya itu berubah, indeks nilai maksimumnya tersebut ditukar jadi max sama dengan ditukarnya dengan apa, karena setelah kita periksa berarti kan indeks ini ternyata itu kurang dari indeks ke I ini, indeks maksnya ini. Maka nilai dari indeks max itu ditukar dengan I. Oke. Lalu setelah itu, setelah ketemu nilai, nanti setelah looping ini, nanti sudah ketemu tuh nilai dari max-nya. Nah, lalu yang kita lakukan adalah mencari jumlah dari embernya. Dengan cara di sini, n itu kita misalkan jumlah, bahkan jumlah embernya. Yaitu dengan cara variabel max tadi dibagi dengan, oh bentar, bukan variabel max-nya. Nah, deret max itu angka terbesar yang tersebut tambah 1. Kenapa ditambah 1? Ini karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di sini angka paling gede itu 55 ya. Jadi kan embernya itu bukan ada 5 berarti. Ada 6, itu 5 tambah 1. Karena 0 itu masuk ke dalam ember. Jadi ember ke 0, ember ke 1, ember ke 2, ember ke 3, ember ke 4, ember ke 5, ember ke 6. Gitu. Oke. Setelah mencari nilai nya, bisa deklarasikan nilai apa embernya tersebut. Bentar. Nah, embernya ini itu adalah array multidimensi. Apa? Karena eh, kita itu memasukkan angka-angka dari deret ini ke dalam ember-ember. Jadi ibaratnya ember itu adalah baris dan angka-angkanya itu adalah kolom gitu. Jadi ibaratnya kayak baris ke satu itu ember ke satu, isinya itu angka di kolom 1, kolom 2, kolom 3. Ember kedua atau baris kedua itu berisi dengan angka-angka di kolom 1, kolom 2, kolom 3 gitu. Oke. Ini memang buat mendeklarasikan array di ini agak berbeda daripada di bahasa C. Karena ya beda bahasa. Ini
banyaknya baris itu ada sebanyak n itu sebanyak ember tadi. Lalu untuk jumlah kolomnya itu kita panjangnya adalah panjang dari deret tersebut. Oke, panjang dari deret tersebut. Nah, lalu kita juga butuh tuh kayak berapa kali sih ember tersebut diisi, kayak ember satu itu diisi satu kali, ember dua itu ternyata belum diisi sama sekali, berarti kosong. Ember ketiga sekarang diisi 4 gitu. Jadi kita perlu mendeklarasikan variabel isi. Nah, variabel isi itu ya, sebanyak ember tadi. Jadi kan ibaratnya isi dari ember satu, ember dua, ember tiga, ember empat, ember lima, ember enam gitu. Setelah kita mendeklarasikan variabel-variabel yang kita butuhkan, itu kita perlu memasukkan angka-angka yang dari deret ini ke dalam bucket-bucket atau ember-ember yang sudah disediakan tadi, yang sudah dideklarasikan tadi. Nah, caranya adalah dengan cara melooping ini sampai dengan min satu loopingnya itu. Jadi, kita tuh mengisinya dengan cara, oh ya, yang pertama kita cari dulu eh, angka yang di deret ini nih, kayak satu itu harusnya ada di indeks berapa sih gitu. Jadi kita perlu gitu. Oh iya, maaf, lupa. Sebelum memasukkan, sebelum memasukkan angka-angka tersebut ke bucket, kita sebenarnya harus mengisi ember-ember tersebut dengan kosong terlebih dahulu. Jadi kita perlu mengisinya. Sama caranya looping juga. Nah, ini n sampai n-1 itu sampai jumlah bucket tersebut. Di sini saya bisa komen dulu. Ini jumlah bucket. Oke, sini tuh bucket tersebut diisi berapa kali. Oke. Nah, sini kita sama seperti eh, cara mengisi array biasa, itu pakai loop. Kalau di array multidimensi atau dua dimensi itu loopnya itu dua kali, jadi loop dalam loop begitu. Di sini itu ya benar sampai deret titik length. Nah, sampai deret titik length. Oh, kebalik. Isinya itu sampai deret titik length. Oke. Lalu yang pertama kita harus isi adalah bucketnya terlebih dahulu gitu. Bucketnya itu kita isi kosong semua ya. Caranya adalah bucket i d sama dengan 0. Nah, nanti saya kasih contoh ya. Misalkan I-nya itu 0 ya. I pertama itu 0. Terus masuk ke sini. Eh, Lalu Y-nya itu juga nantinya 0. Berarti di baris satu di baris 0, kolom ke 0 itu isinya 0 gitu. Jadi begitulah seterusnya jadinya. Terus lanjut ke J lagi. Di baris 0, di kolom satu itu juga 0. Gitu seterusnya sampai kondisi ini terpenuhi. Jadi akan diisi eh, nilai-nilai 0. Oke, sebentar. Sepertinya ini seharusnya interval. Apa? Karena eh, kan 0 sampai 9. Nah, 0 sampai 9 itu ada 10 angka gitu. Jadi bucketnya itu akan diisi 10 angka, 10 angka 0 di sini. Maka jadinya itu adalah, oh iya, setelah itu eh, yang variabel isi ini juga harus isi 0. Jadi kayak, oh sebelumnya itu kita tuh harus mengisi ini dengan 0 itu karena eh, berarti ibaratnya itu kita masih 0 gitu, belum ada mengisi bucket tersebut. Maaf jika bertele-tele penjelasannya. Pokoknya intinya variabel isi itu harus dimisalin 0 terlebih dahulu agar itu tandanya variabel tersebut atau bucket tersebut belum diisi sama sekali, yaitu 0. Oke. Jadi variabel isi ini
1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu, sampai 6 kali yaitu N ya. Nah, itu akan, enggak, sampai 5 kali, maaf. Sampai 5 kali itu akan diisi dengan angka 0 gitu. Variabel isinya itu. Tuh. Lalu setelah kita mengosongkan, membuat variabel tersebut berisi dengan 0, baru kita masukin tuh angka-angka yang ada di deret ke variabel bucket. Nah, yang pertama tuh kita harus nyari indeks yang dibutuhkan. Kayak ini, satu itu kayak seharusnya ada di bucket keberapa sih? Terus di kolom berapa sih? Indeks berapa sih? Gitu. Dengan cara di sini indeks bucket, biar lebih spesifik. Itu dicari dengan cara deret I bagi sama interval. Nah, kenapa seperti itu? Jadi gini, kalau misalkan deret yang pertama kan deret 0 ya, deret ke 0, deret ke di indeks ke 0. Deret di indeks ke 0 itu adalah 1, ya kan? Tadi intervalnya adalah 10. Jadi ketika eh, deret ke deret ke 0 itu 1 dibagi 10 kan itu hasilnya 0,1. Tapi tipe datanya integer. Maka hasil akhirnya itu kan bernilai 0. Yang mana berarti 1 itu berada di ember ke 0, diisi di indeks ke 0 nanti. Di ember ke 0 itu diisinya di indeks ke 0 gitu. Yang mana berarti caranya adalah indeks bucket. Nah, tabel isi tadi tuh yang membantu kita buat mengisi kolom-kolomnya gitu. Indeks bucket. Nah, sama dengan deret I ini. Oke, sebentar. Oh, maaf. Oke. Lalu setelah bucket-bucket ini tuh diisi, bucket-bucket ini tuh diisi ya, kita tuh perlu kayak, ya itu, berarti kayak indeks kolom-kolom ini tuh udah, indeks bucket kayak ini tuh udah berapa kali diisi. Jadi kita harus menginkremen isi bucket tersebut, diisi indeks bucket itu harus diinkremen. Kenapa? Karena nantinya tuh kayak misalkan di ember pertama kita kan masukin dulu nih angka di di sini, di bucket ini. Nah, berarti kita udah mengisinya 1 kali gitu, dari 0 ke 1, ya kan? Nanti ininya tuh bakal nambah. Isi indeks bucketnya itu berarti 1 gitu, ya kan? Setelah dia nambah, itu isi indeks bucketnya itu nanti dimasukin lagi gitu, dikatasin lagi, buat looping lagi. Jadi misalkan ternyata di indeks ke-5 gitu. Ternyata di indeks ke-5 itu indeks bucketnya itu sama gitu. Jadi dari di indeks ke-5 dari deret ini, dari deret angka ini, misalkan juga hasil dari ini tuh 0 juga gitu. Misalkan 7 deh. 7 bagi 10 kan 0,7. 0,7 itu nanti di integer hasilnya bakal 0. Hasil tersebut kan masuk ke sini, ya kan? Berarti di indeks ke 0, indeks bucket 0. Nah, di sini nih yang bikin beda di isi indeks bucket. Berarti isi isi eh, indeks bucketnya itu kan tadinya itu indeks bucketnya itu 0. Isinya bakalan, sebentar, sorry. Oh ya, maaf. Saya baru, maaf jika bertele-tele, saya baru apa ya, baru connect. Jadi si indeks bucketnya itu kan tadinya 1 ya, kan? Di indeks ke 0, jadi indeks bucketnya itu kan tadi hasilnya 0, ya kan? Di indeks ke 0 itu diisi dengan angka 1 di variabel isi ini, ya kan? Makanya nanti ini tuh 0, ini 1. Nah, jadi angka 5 tadi, angka 7 tadi di indeks ke-5, ya kan? Di indeks ke-5 dari deret ini misalkan, itu bakalan dimasukin ke bucket ini di indeks ke 1 gitu. Jadi maksudnya itu di ember 0 indeks ke 1 atau kolom ke 1 gitu. Kan tadi yang
angka sebelumnya itu 1, itu masuknya itu ke kolom 0 ya. Oke. Kira-kira begitu dilakukan sampai bucket-bucket tadi itu diisi gitu. Oke. Nah, langkah selanjutnya itu adalah mengurutkan. Mengurutkan angka-angka yang sudah ada di bucket tadi. Yaitu dengan cara, ya ini sih biasanya saya baca-baca itu pakai insertion sort. Insertion sort. Jadi bucket emang agak ribet gitu. Itu ibaratnya kayak pakai 2 sorting gitu. Ya, di sini cara pakai insertion sort itu berarti buat multidimensi adalah ininya n ya. Sudah pasti n. Lalu untuk ininya itu isi i. Apa? Karena tadi isi ini tuh kayak udah mengibaratkan berarti sudah diisi 3 nih. Nah, karena sudah diisi 3, berarti kan jadinya nanti pas insertion sort itu tidak perlu sampai ke indeks-indeks yang lain gitu. Kan tadi itu kita udah mengisi bucket-bucket tersebut dengan 0, 0, 0. Jadi ibaratnya tuh di indeks ke-1 memang ada angkanya, bukan 0, di indeks kedua bukan emang ada angkanya dan bukan 0, tapi nanti di indeks-indeks selanjutnya itu kan 0. Nah, variabel isi tadi itu gunanya, variabel isi itu buat membatasi itu. Membatasi sorting yang kedua ini yang digunakan untuk mensorting angka-angka yang deret-deret angka yang ada di ember. Gitu. Yaitu dengan cara kalau insertion sort berarti kan kalau insertion itu angka di indeks ke-1 itu ibaratnya kayak udah di situ gitu. Udah fix di situ. Jadi kita akan mulai di indeks ke-1. Indeks ke-0 itu udah diam aja gitu, nggak usah diapa-apain. Lalu di indeks ke-1 itu atau indeks yang akan kita bandingkan dengan indeks ke-0 itu adalah sebuah kunci agar insertion sort berjalan. Maaf. Oke. Nah, lalu agar insertion sort berjalan itu kita namain kuncinya adalah, maaf, oke, maaf tadi terputus karena baterai saya habis, jadi harus saya resume terlebih dahulu. Oke, saya lanjutkan. Tadi sampai variabel kunci ya. Variabel kunci ini adalah variabel yang akan dipakai buat ngebandingin lah. Tuh. Di deret. Oke. Lalu ini kita variabel tumbal buat membantu dalam perbandingannya nanti. Oke. Nah, di sini kan pastinya interval tadi itu kan 0 sampai 9. Berarti ibaratnya angka yang mungkin terendah, paling memungkinkan terendah itu adalah 0 ya. Berarti di sini kita misalkan tadi K-nya itu, oh bentar, Pak, K, oke. K-nya itu pasti tidak kurang dari 0. Nah, nanti kita di dalam kondisinya itu, K-nya itu harus lebih dari 0, agar si while-nya ini nanti jalan. Nah, itu adalah kunci buat while-nya ini stop, biar nggak loop terus gitu. Lalu buat kondisi lainnya itu uh, si deret kunci ini, ya, deret kunci ini itu angkanya itu nilainya kurang dari deret. Nah, itu adalah misalkan kita punya angka 3 sama 1. Angka 3 sama 1 kan yang dibanding satunya itu kan kunci, yang dibandingin itu angka 3-nya nih, angka yang ada di indeks ke 0. Yang mana angka indeks ke 0 ini adalah K, ya. Jadi angka yang ada di indeks ke 0 tersebut dibandingin dengan angka yang ada di variabel kunci ini. Yaitu tadi variabel kuncinya 3, variabel angka yang ada di indeks 0 itu adalah 1, berarti kita tuh butuh yang mana kalau misalkan angka kunci ini, oh maaf bentar, saya salah. Maksud saya kuncinya itu 1, angka di indeks 0 itu 3. Nah, itu maksud saya. Biar contohnya jalan ya. Saya contohkannya begitu. Jadi variabel kuncinya 3, angka di variabel ke 0, angka di indeks ke 0 itu 1.
Nah, jadinya kan kalau misalkan saya kebalik lagi, maaf. Angka di indeks ke nolnya itu 3, variabel kuncinya itu 1, maksudnya begitu. Nah, jadi ketika angka di variabel kunci ini tuh kurang dari angka di K ini atau angka ke 0 tadi, maka seharusnya bertukar posisi. Nah, jadi kita akan menukarkan posisinya jika kondisinya ini benar, gitu. Jadi deret K plus 1 itu akan sama dengan deret ke K-nya. Nah, jadi kita akan tukarkan gitu. Jadi deret K tambah 1 ya, tadi K-nya 0 ya. Deret 1 berarti yang di indeks ke 1 itu ditukarkan dengan deret yang ada di indeks ke 0. Gitu. Jadi itu tadi contohnya itu kan 3 sama 1. Berarti 1 kan ditukarkan ke kiri, 3 ke kanan gitu. Nah, makanya nanti lama-lama harus berkurang. Nah, berkurang atau decrement. Agar nanti misalkan kita sudah mencapai indeks ke 5 nih. Agar nanti setelah mencapai indeks ke 5 kan harusnya kan dibandingin dengan indeks ke 4. Nah, lalu kan dibandingin lagi tuh kalau misalkan eh, ternyata indeks ke-5 itu kurang dari indeks ke-4. Kan ditukarkan di indeks ke-5 ini dengan indeks ke-4. Nah, itu perlu dibandingin juga dengan indeks ke-3. Insertion sort itu begitu. Gitu. Jadi, itu fungsinya itu buat uh, perbandingannya itu biar turun gitu indeksnya. Gitu. Ini kan deret plus 1 sama dengan kenapa di sini tuh deret K plus 1? Maksudnya adalah, jadi kita misalkan tadi contoh tadi ya yang 3 sama 1. Kan tadi K-nya 0 ya. Karena K-nya 0, udah nih K-nya 0. Setelah melalui proses ini, kan balik lagi ke ini. Ternyata kondisi yang K lebih besar dari 0 itu kan tidak terpenuhi. Karena K-nya itu di decrement kan. Ya kan? Di decrement, jadi K-nya itu sekarang min 1. Jadi makanya dia tidak terpenuhi. Maka while-nya akan stop, lanjut ke sini. Karena K-nya itu min 1, ya kan? K-nya itu min 1, maka min 1 tambah 1 itu 0. Jadi deret ke 0 itu akan diganti dengan variabel kunci tadi gitu. Jadi ibaratnya kita tuh menukarkan kan tadi variabel kunci itu dengan deret sebelumnya begitu. Oke. Setelah di sorting di setiap ember, kan yang tadi itu proses sorting setiap ember. Oke. Ini proses sorting setiap ember dengan insertion sort. Setelah itu tuh kita perlu buat memasukkan kembali angka-angka yang sudah disortir ember tadi ke variabel deretnya itu. Gitu. Nah, kita sama pasti dengan cara looping juga gitu. Ini di sini kayak gini ya. Di sini saja indeks itu sama dengan 0. Nah, kenapa di sini ada variabel indeks? Itu tuh nanti buat membantu kita dalam memasukkan angka-angka yang ada di ember tadi ke indeks-indeks yang ada di deret di variabel deret. Nah, jadi variabel deretnya itu uh, akalan kita masukin dengan indeks, jadi kan indeks 0 gitu. Nanti di dalam looping ini tuh jadi tambah gitu. Jadi indeksnya itu akan diinkrementkan. Jadi akan deret ke 0, deret karena di increment lagi jadi deret ke 1, increment lagi dari deret kedua, kayak gitu. Oke. Oh, sebentar. Ini gambar N, ini deret kan, maaf. Ini isi ya. Karena isinya itu kayak pembatas tadi gitu, biar memasukkan itu ada batasnya gitu, jadi nggak sampai indeks-indeks yang emang tidak diperlukan gitu. Itu sih jadi variabel isinya tuh gunanya buat pembatas gitu. Oke, lalu eh, kita tuh masukin deret, ini deret
adalah indeks. Nah, ini tadi indeks variabel indeks ini tuh buat uh, membantu kita memasukkan angka-angka yang ada di bucket yang telah disorting tadi gitu. Indeks bucket ini ya. Nah, lalu yang kita lakukan selanjutnya adalah indeksnya ini akan tambah tambah 0 gitu. Tambah 0 akan diinkrementkan gitu. Jadi indeks plus plus. Nah, ini ya. Jadi ini adalah proses untuk bucket sort. Terus yang saya ingin lakukan adalah membuat public atau method dari buat mengeprint angka-angka tadi eh, yang sudah di sorting ya. Public static void eh, print deret, namakan deret dengan parameter deret parameternya deret. Lalu eh, maaf, ada gangguan. For kita yang ngeprintnya pastinya menggunakan for karena tipe datanya adalah array ya. Jadi print maaf, sistem titik out titik print itu direct di ini ya. Nah, lalu kita tinggal memanggil fungsi-fungsi atau metode-metode yang sudah kita buat tadi. Yang pertama mungkin fungsi metode dari print direct ini yaitu print sebelum di sorting. Nah, sebelum di sorting itu berarti misalkan sebelum di sorting sebelum di sorting lalu kita panggil fungsi dari print direct. Print direct. Oke. Ada error, belum ada, baik. Nah, lalu kita panggil fungsi metode dari paket sortnya. Paket ini ada error. Oh, maaf, ternyata error yang ini. Nah, lalu kita akan lihat setelah disortingnya bagaimana. Setelah disorting, print direct. Oke, kita coba jalan. Semoga tidak ada error. Ah, oke. Sebentar, saya
hapuskan dulu, perbaiki dulu untuk output-nya, harus ada spasi, lalu di sini if out print n itu buat memberi baris ya. Oke, saya akan coba lagi. Nah, bentar, sepertinya ada yang salah di sini. Oke, setelah saya cari tahu ternyata, maaf tadi saya mungkin meresume record-nya. Nah, saya mencari tahu dulu dengan usaha sendiri, yaitu ternyata saya salah di yang pertama bagian ini. Harusnya bukan deret, bucket. Nah, bucket gitu. Seharusnya itu, dan ini juga, astagfirullahaladzim. Bucket, i, ya bucket i, pun, ini bucket, i, baru k. Bucket, i, k plus 1. Bucket, i. Jadi, ternyata salah di sini. Itu juga. Bucket, i, k plus 1. Nah, tadi itu juga salah di bagian sini. Seharusnya sih sudah berhasil. Coba kita jalankan mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi saya menemukan kesalahan saya. Ternyata tadi itu saya tuh kan kayak gini, i kunci, nah pantesan out of bound gitu. Pasti kan kuncinya ini ya bakal nambah gede. Padahal ya nggak usah aja gitu kan. Ini tuh kan adalah indeks setelahnya gitu, indeks setelahnya yang kita bandingkan ya kan. Nah, jadi setelah itu nah baru berhasil. Ye. Sebentar. Mungkin ininya saya hapus dulu. Oke. Nah, terlihat perbandingannya. Di sini sudah sesuai 1, 1, 5, 11, 15, 22, 27. Sudah sesuai. Coba kita coba di sini 190. Set. Nah, sesuai juga. Lalu selanjutnya mungkin kita akan membandingkan insertion sort dengan bucket sort. Insertion sort dengan bucket sort. Ya, jadi sebenarnya di sini udah ada insertion sort ya. Mungkin saya bikin metode dulu buat insertion sort. Oh ini, singkat saja insert ini. Lalu deret, koma. Sebentar, coba kita jalankan dulu nanti. Kita akan tahu apa saja variabel yang kita butuhkan untuk insertion sort ini. Oke, sama seperti yang tadi saya sudah jelaskan, insertion sort ini tuh kunci, belajar kunci. Lalu intinya adalah deret ke i. Nah, i-nya satu ya. Ini yang seperti sudah saya jelaskan tadi, ya. Di sini saya misalkan juga variabel tumbal atau pembantu J sama dengan J sama dengan 1 while
caranya sama, J lebih besar dari sama dengan 0 dan deret, kunci dulu, kurang dari deret D. Deret plus 1 mungkin, udah tidak perlu saya jelaskan karena, sama dengan yang sudah saya jelaskan di atas ya. Min. Lalu oh, lalu deret D plus sama dengan kunci. Oke, ini insertion sort itu sama persis dengan yang tadi. Oke, mungkin kita akan lanjut ke perbandingan ya. Dulu static void perbandingan antara quick sort dengan bucket sort dengan insertion sort. Kita akan memakai 1000 data nantinya ya. Nanti akan saya siapkan dulu datanya. Oke. Lalu deret, oke, deret interval iya, maaf. Nah, oke, sip. Sip. Oke, sebentar ya. Saya akan cari terlebih dahulu tentang eh, cara biar bisa membandingkan. Saya lupa caranya, saya mau lihat dulu sebentar. Oke, saya sudah tahu caranya. Saya akan lanjutkan. Oh, start dengan time anu time. Oke. Oh, maaf, salah. Sistem nano time. Oke. Lalu kode programnya, kode program. Lalu fungsinya mungkin akan saya misalkan satu. Ini ada kesalahan. Oke, sudah saya benarkan. Coba terlebih dahulu. Oke, lalu yang pertama adalah bucket sort. Dong, n1 sama dengan nano time. Oke, akan cari waktu sama dengan n1 kurang start 1. Lalu kita akan print ya.
Sistem optik print part 2. Webcam. Coba kita jalankan dulu untuk mengetes. Oke, akan mencoba error. Oke, jadi ya saatnya mencari error. Nah, tadi ada import tidak jelas sepertinya. Oke, coba lagi. Nah, coba kita konversi ya ke millisecond. Baik, kita maaf, kita tes sekarang. Wah, ternyata. Oh iya, mungkin untuk datanya harus 1000 ya, saya lupa. Baik, bentar. Oke, mungkin saya akan lanjutkan. Jadi setelah saya mencari tahu tadi, harus memasukkan import import Java util random. Oke. Oke, setelah saya cari tahu lagi, ternyata terdapat kesalahan di sini. Ya benar, tadi di awal di random, lalu, oh maaf, ini harusnya di luar bentuknya. Nah, gini. Lalu untuk ini, dari sama dengan next, random next, dan next, dan next, int 1000. Kita berhasil. Oke, nah, coba kita jalankan kodenya, apakah berhasil. Oke, ternyata berjalan dengan waktu 2 milisecond. Bentar, mungkin biar lebih jelasnya, ini dalam tatanan oke, kita tidak usah membagi dengan 10 pangkat 6 ya. Oke, dapat 342.199 nanosecond. Oke, coba kita buat, jalankan. Ini kita tinggal pastekan. Sebentar, saya akan edit lagi untuk printnya. Paket sort waktu nanosecond. Oke, kita akan mengcopy ini saja. Nah, ini kita ganti dengan i
ganti 2, ganti 2, jadi 1, ganti 2, ini jadi 1, ya. Ini juga 1, 2, kita ganti insertion. Oke, coba kita bandingkan dan menghapus mungkin ya. Terlebih dahulu. Oke, jangan dihapus, kita komen saja. Di komen. Lalu kita coba, berhasil. Oke, berhasil, namun ada yang salah di sini. Nah, oke. Terus mungkin di sini kita beri backslash. Mungkin biar lebih jelas lagi ya. Nah, jadi bucket sort itu, wah ternyata lebih singkat daripada insertion sort ya. Bisa dilihat, wah tapi di atasnya itu bucket sort yang lebih singkat. Coba kita lagi, oke, bucket sort lagi. Bucket sort lagi. Oke, insertion. Ternyata memang insertion sort itu lebih lambat daripada bucket sort. Jadi kesimpulannya begitu. Atau mungkin sebentar deh. Ini kenapa? Coba lagi. Oh, maaf, ternyata kesalahan ada di saya. Jadi seharusnya insertion sort yang lebih daripada ini nih. Ini 508.300 nanosekund, sedangkan ini 68.700. Jalankan lagi coba. Nah, ya bisa terlihat. Atau mungkin coba kita print itunya ya. Kita print di sini mungkin ganti di short ya. Mengecek apakah berjalan 993, 996, 996, 998, 973, oke. Oke, berjalan ya. Bisa terlihat di sini 984, 86 berjalan secara normal ya. 00457990. Oke, jadi insertion short-nya pun betul. Jadi kesimpulannya adalah insertion short ternyata lebih cepat daripada bucket short. Jadi begitu. Oke. Sekian dari saya mungkin untuk kali ini. Saya pamit undur diri. Maaf jika banyak error dan saya juga sempat beberapa kali meresume record-nya. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan, jika ada kelebihan ambil saja, seperti tidak ada tapi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.